Bismillah, kita akan melanjutkan aktivitas kita seperti biasa, walaupun dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan Ustazah doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bukan kalian saja, tapi beserta keluarga besar kalian. Ya, dan patut kita syukuri ya dalam kondisi sehat, karena kalau sehat segala sesuatunya bisa kita lakukan, bisa beribadah, bisa belajar, bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Kalau udah dikasih nikmat sakit juga, semuanya terbatas gitu. Dan kasus COVID semakin dekat ya lingkupnya dengan tempat tinggal kita. Seperti tadi mungkin temennya ada yang di belakang rumahnya sudah ada yang kena positif, atau tadinya jauh tidak ada di lingkup keluarga, sudah ada yang terpapar di keluarga. Begitupun di keluarga besar saya kemarin sempat satu keluarga sepupu di daerah Tebet positif, suami istri dan anak gitu. Alhamdulillah kemarin hari Sabtu kalau nggak salah ya baru keluar dari ruang isolasi di Wisma Atlet yang alhamdulillah udah negatif setelah menjalani karantina di Wisma Atlet gitu. Suara saya jelas terdengar ya? Boleh diacungkan jempol kalau jelas. Dan hari ini kita akan lanjutkan materi ya teman-teman, mudah-mudahan nggak bosan sama Ustazah belajarnya. Dijadikan sebenarnya Ustazah nih selama WFH ya bersyukur sih, maksudnya bisa mengikuti beberapa agenda belajar di luar sekolah. Nah, doakan juga Ustazah sedang melanjutkan short course selama 2 bulan, mudah-mudahan nambah lagi ilmu selama pandemi. Nah, ini kesempatan kita untuk mengupgrade diri gitu. Jadi alhamdulillah sekali selama WFH bisa menambah keilmuan di lain di lain ilmu keguruan ya dan pendidikan. Gitu. Jadi doanya mudah-mudahan Ustazah bisa menyelesaikan short course ini. Gitu. Nah, untuk hari ini Ustazah mau nambah keterampilan kalian juga gitu ya. Seperti di angkatan-angkatan sebelumnya bahwa keluar dari Askia Ustazah menanamkan kalian harus punya karya, punya produk yang bisa kalian setidaknya banggakan lah untuk diri kalian dan keluarga kalian gitu ya. Pasti udah tahu ya kalau kelas 9 punya karya namanya kumpulan cerpen. Nah, untuk hari ini insya Allah Ustazah akan membimbing ya, intinya kita brainstorming dulu, pemanasan dulu, berpikir dan sebagainya. Nanti sampai akhirnya akan membuat sebuah produk berupa tulisan, bisa dijadikan sebuah kumpulan cerita pendek yang bisa dipublikasikan dan dinikmati oleh orang banyak, seperti itu. Ya, Ustazah izin share screen sebentar. Ini kemarin sempat kelihatan nggak? Ya. Halo? Masih loading saja. Loading ya? Loading. Masih loading. Kayaknya laptop saya Sudah, ini agak. Udah muncul? Ya, sudah. Dah. Oke, keluar judulnya apa? Menulis dengan rasa, data, dan logika. Oke, menulis dengan rasa, data, dan logika. Nah, ini ya tema besarnya yang Ustazah angkat. Tujuan utamanya teman-teman intinya bisa menuliskan, menyajikan gagasan, perasaan, pengalaman kalian dalam bentuk cerita pendek ya. Kemudian sebelum menyajikan itu tentunya bisa menyusun dulu sebuah kerangka. Nah, jadi kadang kan kalau kita nulis kalian ya misalkan bikin cerita, aduh Ustazah endingnya apa ya, bagaimana ya, saya belum dapat ininya nih, atau terlalu panjang dan sebagainya. Nah, nanti kita sama-sama sebelum memproduksi sebuah cerita, kita akan menyusun dulu yang namanya kerangka cerita dari cerita pendek. Dan kita akan menyamakan dulu ya visi
Apa itu cerita pendek, teman-teman? Atau sudah ada yang aktif gitu menulis sebuah cerita pendek? Kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang menyajikan teman-teman untuk menyalurkan cerita gitu ya, seperti apa tuh Wattpad dan sebagainya gitu. Atau sudah ada yang punya akun Wattpad di sini? Kita bisa menyajikan bacaan-bacaan yang layak untuk dikonsumsi oleh orang banyak ya, mudah-mudahan. Gitu. Nah, ini yang kedua, mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, dalam sebuah kajian ajaran, ada yang suara Ustaznya kok feedback ya? Jadi dalam Islam itu sudah mengajarkan ya bahwa dengan tulisan dapat mengikat sebuah ilmu gitu ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa ikat ilmu dengan tulisan, ada ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, termasuk kebodohan. Kalau engkau memburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Jadi sebegitu pentingnya dalam Islam untuk menulis ya teman-teman, sebagai sebuah pengikat ilmu gitu. Nah, pertanyaannya masih nampak tulisan ininya di layar? Halo? Masih, sudah. Masih ya? Oke, bisa jawab pertanyaannya ini. Apakah setiap orang bisa menulis cerita? Kira-kira butuh bakat atau tidak? Bisa saja, bisa. Bisa semua ya? Bisa saja. Setiap hari bisa. Sebenarnya ya teman-teman, media sosial pun bisa jadi lahan kita menyalurkan perasaan, gagasan, tapi harus bisa ada aturannya gitu ya. Jangan hanya seperti tadi pagi MKAA ya, jangan sembarang curhat, apalagi curhat di media sosial. Nah, sebenarnya nih kita bisa bikin cerita-cerita bersambung, sequel-sequel di status-status media sosial kita. Nanti kalau udah itu bisa dikumpulin jadi satu cerita yang utuh gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar curahan hati, kegalauan para remaja gitu ya, kalau kita baca ceritanya tulisan-tulisan status dari sebagian orang gitu ya di media sosial. Tapi ada juga yang menginspirasi di komunitas, misalkan Facebook, di setiap statusnya setiap harinya satu hari status cerita gitu, atau di Instagram 30 hari bercerita gitu. Ada tuh programnya 30 hari bercerita. Jadi posting foto, di bawahnya ada caption cerita apa gitu. Itu banyak sih yang mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, kalau kalian tertarik silakan nanti bisa mengikutinya gitu ya. Ya begini. Oke. Nah, selanjutnya kita coba latihan memacu pandangan. Coba kelihatan nggak? Kelihatan saja. Kelihatan. Kelihatan saja. Ada berapa gambar itu? 4. Ada gambar apa aja? Tukang mie ayam. Mie ayam. Tukang apa lagi? Tenis. Oke, apa lagi? Apa itu? Pemain bola tuh. Pemain tenis saja, pemain tenis. Supporter ricuh. Nah, sama gelang. Sama gelang. Cincin apa gelang itu? Cincin. Oke. Cincin. Sekarang masing-masing dari kalian ya buat cerita pendek secara lisan atau verbal yang menghubungkan keempat gambar. Yang tadi bebas, kalian bisa menentukan urutannya. Yuk, coba. Nih, siapa yang berani duluan? Zufar, Aji. Oh, Aji nih ngontrol ini saya nih. Gambar apa? Screen saya. Aji. Yuk. Silahkan. Yuk, buat aja singkat, cerita singkat. Kalian berdasarkan gambar ini.
Coba imajinasikan aja dari keempat gambar ini. Jadi sebuah Langsung cerita jadi secara verbal gitu aja ya. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. empat-empatnya harus. Iya, tapi harus Iya. ada empat-empatnya. Empat-empatnya. Ayo. Saya sudah. Siapa yang berani? Mas Soleh. Yo, Mas Soleh, silakan. Suatu hari tukang bakso melihat cincin di tengah lapangan tenis. Sedangkan pemain di lapangan tenis tersebut sedang diadakan pertandingan. Supporter pun ricuh, lalu ingin mengebuki. Oke. Big applause. Ya, yang lain itu versinya Umar Soleh. Yang lain banyak lagi. Terserah. Mau dimulai dari mana? Empat-empatnya tapi harus ada. Saya sudah. Siapa saya? Ayo. Hilmi. Ilmi, ayo Ilmi, boleh. Tukang bakso sedang menonton tenis lapangan. Terus seketika supporter melihat cincin, langsung berusaha ingin mengambilnya. Oke. Jadi rebutan sama supporter ya. Oke. Tapi keren juga ya, abang baksonya itu langsung nonton tenis meja, jarang-jarang ya. Tenis meja, tenis lapangan. Oke, yang lain. Boleh. Yuk, siapa? Saya. Dulu saya. Siapa? Ayo, jangan berebutan. Siapa? Ayo bang. Saya. Siapa nih? Abangnya lo bang. Abang siapa abang? Haidar. Yo, Haidar, silakan. Seorang pemain tenis yang pensiun, jadi maling, ketahuan maling di lapangan ngambil cincin, terus buat dagang bakso. Wah, keren. Yuk. Modal baksonya. Iya. Yuk, yang lain. Saya. Yo, ayo Abi. Ambil lo. Seorang pemain tenis memenangkan pertandingannya dan mentraktir supporter pendukungnya untuk makan bakso. Terus? Ketika lagi makan bakso, supporter pun menemukan cincin. Terus? Ini ribut nggak supporternya gitu? Oke, itu versinya Abi ya. Ceritanya ini saja lagi kesenangan ditraktir bakso sama si ini pemain tenisnya. Oke, sip. Yang lain? Rizky. Saya saja coba. Ya, Rizky. Di suatu hari ada pertandingan tenis saja buat tenis. Terus tukang bakso lewat, supporternya ngeliat tukang bakso pakai cincin, terus dikejar-kejar saja, pengen beli. Terus yang lain? Ada lagi yang mau menyampaikan idenya dari gambar ini? Aji, ini Abdul siapa Abdul? Gani. Gani nih. Lama tas tua. Gani, coba bikin cerita Gani. Dan dia nggak nyambung ininya ya, nggak nyambung audionya. Zofron, silakan Zofron. Bikin cerita dari 4 gambar ini, Zofron. Ngapain saya? Buat cerita. Nah ini yang baru datang. Buat cerita pendek secara verbal yang menghubungkan keempat gambar tadi. Ya, ada gambar tukang jualan, ada gambar petenis, ada gambar cincin, ada gambar supporter ricu. Oke. Nih, muncul. Ya, ayo, siapa lagi yang bisa? Saja di sini mau menjelaskan kalau nggak ada. Oke. Tadi cerita dari masing-masing, alhamdulillah ya, setidaknya sudah bisa merangkai lah ya sebuah cerita. Gitu. Nah, ini tadi kurang lebih jawaban Ustazah kalau disuruh cerita seperti Haidar ya. Gitu. Ada seorang petenis yang tertangkap di lapangan karena mencuri cincin emas. Di akhir masa tuanya atlet tersebut menjadi tukang bakso kalau saja. Tadi hampir mirip-mirip sama Haidar lah gitu. Nah, ya.
Jadi pembelajaran kita di kali ini, kalau kemarin sudah sebelum PTS itu kalian membedah unsur cerpen dari tema, tokoh, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, lain sebagainya. Nah kali ini kita akan belajar memproduksinya. Pas banget kemarin dari MGMP Bahasa Indonesia ini ada pelatihan ya dan mengadakan lomba menulis sastra pariwisata. Nah, ini Ustazah sangat merekomendasikan sekali kelas 9 untuk mengikuti kompetisi ini selama pandemi gitu ya. Kemarin dibina oleh Ibu Naning Pranoto, ya ini skalanya nasional loh teman-teman dari MGMP Provinsi Banten disampaikan untuk diikuti oleh seluruh siswa SMP maupun SMA gitu. Ya dan kategori umum. Ya, kenapa? Ya. Enggak Ustazah. Oh. Baik, Ustazah lanjut ya. Masih kelihatan ya layarnya ya. Nah, itu intinya ada lomba tentang sastra pariwisata. Apa tuh sastra pariwisata? Nah, apa itu cerpen sastra pariwisata? Ya, teman-teman semuanya nih masih Ustazah record nggak ya? Masih record ya. Cerpen sastra pariwisata itu apa sih? Ya, dimaknakan terlebih dahulu bahwa cerita pendek itu adalah cerita yang ditulis sangat-sangat pendek ya, istilahnya ada kategori jumlah katanya ya, tentunya sangat pendek dan mengisahkan satu permasalahan saja, hanya satu konflik saja yang dialami oleh satu tokoh yang utamanya ya tidak terlalu banyak seperti kalau kita membaca novel dan sebagainya atau membaca novel. Novel ada novel? Oke. Hadir saja. Ya, dan langsung disajikan solusinya di dalam cerita itu. Nah, dengan kata lain ada istilah gini, kalau membaca cerpen itu membaca sekali duduk namanya. Jadi saat kita baca nggak terlalu banyak konflik dan bisa langsung tahu permasalahannya selesainya bagaimana gitu. Ya, kalau misalkan ngegantung berarti itu namanya cerita bersambung, ada sequelnya. Tapi kalau cerpen dia selesai permasalahannya apa, langsung ketemu jawabannya, penyelesaiannya di situ di akhir ceritanya, gitu ya. Konsep cerpen seperti itu teman-teman. Nah, dalam cerpen sastra pariwisata berhubung kita lagi di masa pandemi, gitu ya. Ini kesempatan sih sebenarnya ya buat kalian ngulik-ngulik lagi apa sih pariwisata yang bisa diangkat ke dalam sebuah cerita di daerah kalian masing-masing misalnya. Apakah itu ada mitosnya ya, cerita-cerita misteri asal-usul apa gitu misalnya, kulinernya, kemudian keindahan alamnya kah, atau tentang pelestarian lingkungan, atau bahkan ada tentang kerusakan lingkungan di daerah tempat pariwisata kalian misalnya. Nah, itu menjadi yang ditonjolkan dalam cerita atau diangkat bagian penting dari inti cerita atau kisah dalam cerpen sastra pariwisata. Seperti itu. Sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Sudah? Oke. Ini panjang cerpennya. Nah, lazimnya biasanya panjang naskah cerpen itu antara 1.000 sampai 3.000 kata. Nah, dalam lomba ini ya, ini Ustazah mewajibkan kepada kelas 9 Ikhwan untuk ikut lomba cerpen sastra ini. Nah, masuk di kategori A. Panjang naskah cerpennya antara 1.000 dan 1.500 kata. Gitu. Ya. Itu sekitar 2 sampai 3 lembar Microsoft Word sih ininya biasanya. Gitu. Ya. Kemudian, nah ini cerpen itu terbentuk dari berkat ya. Kalau kita sudah dianugerahkan akal, pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terberkati kalau orang terberkahi ya kalau kita bilang terberkahi bahwa kita bisa berimajinasi gitu dari situ. Nah imajinasi ini sebagai apa? Daya pikir untuk membayangkan
angan-angan, menciptakan gambar, lukisan, karangan, dan lain sebagainya. Kejadian berdasarkan apa? Kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Tahu imajinasi juga bisa tumbuh dari dampak pemberian stimulus-stimulus kepada asupan otak kita dari buku, dari tontonan, dari yang kita dengar sehari-hari gitu. Ya, kurang lebih imajinasi itu akan muncul dari beberapa cara yang tadi Ustazah sampaikan. Seperti itu. Nah, coba kita latihan lagi. Coba, kira-kira kalian imajinasikan gambar ini, misalnya. Gambar apa nih? Coba. Gurun pasir. Coba. Kalian bisa berimajinasi. Apa yang bisa kalian munculkan di sini? Dari gambar padang pasir, ada onta berbaris, dan sebagainya. Banyak sih. Kalau offline ya, biasanya Ustazah akan latihan dengan beberapa alat, itu kalian bisa imajinasikan alat-alat tersebut di luar fungsi utamanya. Misalnya ada penghapus papan tulis, bisa dijadikan botol minum, bisa dijadikan handphone, bisa dijadikan game kontrol, dan sebagainya. Itu imajinasi. Nah, coba yang sekarang hanya visual saja, kalian bisa ekspresikan berbagai imajinasi kalian terhadap gambar yang Ustazah sajikan di depan. Di layar kalian. Coba, apa yang muncul imajinasinya? Apakah kalian berlari, kehausan, mencari mata air, dan lain sebagainya? Atau sedang mencari harta karun, sedang berperang, menyambangi satu kerajaan. Nah, itu kan imajinasi banget ya. Oke, yang lain, silakan. 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 Ini seorang pedagang datang dari jauh. Mereka terdampar di padang pasir dan perbekalan mereka hampir habis. Dan mereka terkena fata morgana dan melihat sebuah sumber air. Lalu mereka mencari dan hilang lagi sampai begitu terus, sampai akhirnya mereka sadar bahwa itu hanya fata morgana. Oke, sip. Yuk, yang lain. Ada lagi nggak kira-kira? Atau lagi ketemu, bisa dilanjutin ceritanya Haidar. Hanya melihat fata morgana, melihat sumber air, ternyata bukan. Mereka mengeruk pasir, tiba-tiba menemukan apa? Sebuah botol misalnya, atau teko ajaib. Mereka gosok-gosok, keluarlah jin. Nah, bisa mengabulkan beberapa. Nah, misalnya itu imajinasinya yang udah ini banget misalnya. Gitu. Ada lagi nggak yang bisa lanjutin? Bisa ya. Nah, ini ya Ustazah sampaikan aja sekarang. Ini ada 7 elemen cerpen, teman-teman, yang seperti sebelumnya sudah didiskusikan ya. Mungkin di pertemuan kelas 7 atau di sebelum-sebelumnya. Unsur cerpen ini ada tema tentunya, ada alur atau plot, ada setting. Setting itu bisa latar tempat, waktu, suasana dalam cerpen. Nah, pokok pikiran dan sebagainya. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh ini sebagai pemeran, wataknya si tokoh seperti apa, sudut pandang, amanat, dan pesan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya, bahwa kita kalau mau menulis cerpen, intinya harus punya daya tarik. Nah, daya tarik dari apa? Dari segi konfliknya kah, ya? Genrenya atau aliran genre, bacanya genre. Ya. Genre. Genrenya ini apakah dia menimbulkan ketegangan, atau romantisme, atau parodi, atau balada, pertualangan, atau religi, perjuangan hidup, ya. Gotik, perpaduan percintaan dan horor, kriminal ya, kayak Sherlock Holmes tuh ya.
Ya, ntar kita sambung lagi ya. Atau paduan-paduan genre yang ini semuanya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan. Oke, kita lanjut dulu ya. Mumpung lagi di Zoom, Ustazah bisa jelasin. Siapa yang baru hadir nih? Oh, masuk lagi. Nah, di sini ada tipe-tipe konflik, teman-teman semuanya. Kalian bisa pilih konfliknya. Nah, konflik ini harus diolah secara logis, ya. Bisa masuk akal. Nah, di sini bisa man to man. Konflik satu tokoh dengan tokoh yang lain. Atau seorang dengan tokoh itu berkonflik dengan dirinya sendiri. Atau dia berkonflik dengan lingkungannya, atau dengan komunitasnya, atau dengan teknologinya, atau dengan kekuatan supranaturalnya, atau dengan agamanya sendiri. Gitu. Ini yang bisa kalian pilih nanti di konflik saat kalian membuat cerpen. Nanti materi ini Ustazah bagikan juga ya. Bisa kalian ulang-ulang. Nah, dalam menyajikan alur atau plot, mana sih tadi? Nah, ini ada strukturnya ya. Seperti apa nih, naik ke puncak gunung ya. Nah, pertama mengenalkan dulu bagaimana tokohnya atau latarnya gitu ya. Kemudian mulai ada penaikan konfliknya muncul di sini. Nah, namanya rising action atau udah pemunculan konflik, sebab-sebab konfliknya. Jangan terlalu banyak kalau cerpen. Misalkan satu aja sebabnya dipilih. Nanti di sini klimaks atau puncak dari alurnya, puncak dari permasalahannya, klimaks. Nah, sampai puncak pastinya kita nggak melulu harus ada di puncak ya. Pasti akan ada saatnya kita turun. Nah, falling action atau denouement. Ini penurunan anti klimaks bahasanya. Penurunan konfliknya dengan cara apa? Nah, akibatnya. Akibatnya di sini. Nah, kemudian di sini sudah ada solusinya dari akibat dan sebab si konflik ini. Sampai sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Jadi ini kurang lebih alurnya untuk sebuah plotting dalam sebuah cerpen. Gitu. Nah, memetakan ide nih nanti di pertemuan selanjutnya setelah ini Ustazah minta teman-teman merenungkan, membuat sebuah kerangka berpikir cerita, konsepnya gimana, ceritanya dan sebagainya. Oke. Nah, persiapan menulis nanti ini di pertemuan selanjutnya aja. Nah, buat judul-judul ya, yang tidak disukai pembaca gimana nanti dalam membuat cerpen? Tidak bertele-tele ceritanya. Banyak mengulang kata-kata, materi menjiplak atau mengekor yang sudah ada misalnya. Alur acak-acakan dan isinya menggurui itu udah paling nggak suka membaca. Ditulis banyak menggunakan jargon atau istilah-istilah asing itu juga orang susah ya untuk memahaminya. Ditulis dengan kalimat panjang, ditulis dengan kalimat panjang, idealnya kalimat dalam paragraf misalkan cerpen itu 8 sampai 12 kata. Ya, dan tidak teliti tidak penggunaan tanda baca nih biasanya. Hati-hati. Ini bisa jadi latihan. Nah, ini agenda lombanya teman-teman. Dibuka tanggal 29 September berarti dari bulan kemarin ya, ditutup sampai dengan 15 November. Artinya teman-teman punya cukup panjang untuk bimbingan dengan Ustazah. Meskipun kita jarak jauh. Ya. Ini ada yang ini ya. Intinya nanti harus seleksi dulu dari Ustazah sebelum dikirimkan ke panitia ya. Kita bimbingan dulu. Ada batas-batasan waktu yang akan Ustazah coba berikan ke kalian. Gitu. Nah, ini ada yang kenal nggak dengan beliau? Pramudia Anantatur. Kalau tahu Iqbal, kemarin kita tahun kemarin atau tahun kapan ya? Ada film Bumi Manusia. Di sini mengangkat karyanya beliau, ya. Nah, beliau berpesan ya. Nah,
Semua harus ditulis, apapun itu ya, dan jangan takut tidak dibaca atau tidak diterima penerbit. Yang penting tulis, tulis, dan tulis. Suatu saat pasti akan berguna. Begitu pesannya beliau. Ya, teman-teman, itu aja mungkin yang hari ini bisa Ustazah share. Nanti setelah ini Ustazah kasih sebuah link untuk kalian baca, ya, atau di LMS biasanya udah Ustazah ini sih, udah Ustazah siapkan. Setelah ini bisa bergabung di LMS ya. Ini linknya sebentar di kolom chat Ustazah sampaikan ya. Ini sebagai inspirasi nanti kalian mencipta karya sastra cerpen pariwisata kepada Tatui Sebuah Arkadia, karyanya Ibu Naning Pranoto tadi ya. Kalian baca dulu itu cerpennya, nanti bisa didiskusikan dengan Ustazah, bentukannya seperti apa. Nanti di pekan selanjutnya kita akan menyusun sebuah kerangka cerita pendek dari masing-masing santri ya. Intinya pekan depan kalian sudah punya ide cerita apa yang mau kalian buat tentang cerpen sastra pariwisata. Nah ini linknya udah muncul ya di chat, ada? Ada. Ada ya, boleh kalian baca. Ada Ustazah. Nanti kalau emang waktunya kita kan cuma sampai jam 9 ya, teman-teman boleh diskusi dengan Ustazah di luar jam pelajaran. Intinya semangat keluar dari ASKI harus punya karya, itu aja sih. Ya, karena sebelum-sebelumnya kakak-kakak kelas kalian juga punya karya. Gitu, ya. Siapa tahu setelah ini kalian punya web pribadi gitu ya, diminati oleh banyak orang. Karena sekarang zamannya canggih banget dan sekali klik kalau orang suka bakal ngikutin kalian gitu loh. Contohnya di Instagram deh, banyak tuh penulis-penulis muda saya lihat gitu kan. Posting satu feed isinya apa gitu ya, di captionnya menarik, bisa jadi rangkaian cerita. Atau nanti di Instagram kalian bisa mengikuti pelatihan yang namanya 30 hari bercerita gitu. Setiap hari posting buat cerita di Instagram gitu ya. Itu ada programnya kok kalau kalian mau ikut gitu. Nah, untuk kelas saya kali ini kita coba goals-nya adalah kalian ikut lomba cerpen cerpen pariwisata tadi ya. Dibaca dulu karyanya Bu Naning. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, tanya jawab silakan. Bisa aja buka sesinya. Iya. Ya, silakan. Haidar. Tema yang buat cerpen temanya apa saja? Itu tadi atau masih sudah buat tentang apa namanya? Pariwisata itu tadi. Mengangkat pariwisata yang ada di sekitar kalian. Gitu. Cerpennya terinspirasi dari kisah nyata, pengalaman pribadi, atau setting objek wisata, problema, permasalahan konflik, kuliner, bisa budaya, kearifan lokal, tempat kalian. Itu cerpen pariwisatanya. Gitu, Haidar. Ada lagi yang lain? Itu harus ikut semuanya saja. Iya, kan Ustazah bilang wajib untuk kelas 9. Kalaupun nggak layak untuk dikirim, maksudnya layak, setidaknya kita layak untuk menerbitkan kumpulan cerita dari karyanya Askia gitu lah. Ya, bisa ya, semangat lah teman-teman. Apalagi masa pandemi ya, tadi Ustazah udah nyampein selama pandemi ini Ustazah alhamdulillah bisa upgrade diri, bisa ikut kelas-kelas online. Ini udah hampir mau 2 bulan Ustazah ikut gitu ya. Jadi kalau nggak pandemi mungkin Ustazah nggak nambah keterampilan gitu. Jadi kalau selama pandemi kita nggak ngasilin apa-apa, cuma loyo-loyo leye-leye, ya udah keluar dari sini kalian tergerus zaman gitu aja, nggak punya keterampilan macam-macam gitu. Ya, silakan kalian cari-cari kursus-kursus online, bisa menulis. Tadi banyak banget tuh yang menyajikan Givari ngapain?
menyajikan latihan-latihan